Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'd. Kebangkitan komunis, fakta atau ilusi? Hari ini pro kontra terkait masalah kebangkitan komunis begitu luar biasa, baik itu di kalangan rakyat sampai di kalangan pejabat. Masih ingatkah kita berita terkait masalah Bapak Jokowi ingin meminta maaf kepada PKI, dianggap sebagai korban keganasan Orde Baru? Masih ingatkah kita beberapa hal-hal yang membuat kita merasa bahwa memang PKI itu sedang bangkit? Kita lihat ada simbol-simbol PKI yang ditulis di mana-mana, ada artis yang memakai topi, lambang Palu dan Arit. Demikian juga ada anggota parlemen yang menulis sebuah buku yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI masuk parlemen dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu ilusi, apakah itu hanya sekedar wacana, atau memang hari ini PKI itu bangkit? Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PKI dikatakan bangkit atau sedang menguasai sebuah negara kalau ada beberapa indikasi. Indikasi pertama adalah apa? PKI biasanya, ataupun mau namanya PKI atau komunisme atau apapun namanya, atau mungkin bukan PKI tapi dalam baju lain, namun nilai-nilai yang dibawa adalah nilai-nilai komunisme. Yang pertama, mereka akan memarginalkan agama dari kehidupan bermasyarakat. Mereka akan memarginalkan, menyingkirkan agama dari kehidupan masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka akan menghancurkan keyakinan terhadap akhirat. Kemudian yang ketiga, mereka akan merusak akhlak generasi muda. Baik, poin pertama jamaah sekalian. Komunisme, dia akan memarginalkan agama, menyingkirkan agama, bahkan menghancurkannya dari kehidupan bermasyarakat. Karena agama, sebagaimana kata Karl Marx, adalah candu bagi masyarakat, kata mereka seperti itu. Maka agama perlu dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat. Nah, apakah di negeri kita sudah ada begini? Kita lihat banyak sekali fenomena-fenomena yang mengindikasikan ke sana. Fenomena pertama, masih ingatkah kita, ada usulan untuk menghapus pelajaran agama dari kurikulum SMA ataupun SMP. Padahal jamaah sekalian, pelajaran agama ini pelajaran yang sebenarnya sangat-sangat apes ataupun sangat sial nasibnya. Kenapa? Pertama, cuma 2 jam dalam sepekan. Udah begitu diletakkan di jam terakhir atau jam-jam ngantuk. Sudah begitu biasanya yang mengajar adalah guru-guru sudah tua, suara yang tidak jelas. Jadi nggak begitu menarik, bukan guru-guru yang good looking. Ini fenomena pertama. Fenomena kedua, jamaah sekalian, kita masih ingatkah ungkapan salah seorang pejabat dari BPIP, bahkan ketuanya, yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Kita yakin bahwa ungkapan-ungkapan ini bukan sekedar ungkapan yang biasa, tapi sebagaimana pengakuannya di hadapan DPR MPR, pengakuannya bahwa mereka tidak pernah keluar dari jalur yang diperintahkan. Artinya, ungkapan-ungkapan mereka yang meresahkan umat Islam atau meresahkan umat beragama, itu adalah bagian daripada perintah, kalau seandainya kita pahami sebagaimana yang mereka klaim. Kemudian, saudara sekalian, masih ingatkah kita tentang keinginan untuk menghapus kolom agama dari KTP? Jadi sekali lagi, ini ada upaya memarginalkan, menyingkirkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat kita. Menyingkirkan agama dari kehidupan bermasyarakat kita. Kemudian, Anda juga mungkin masih ingat bagaimana salah seorang tokoh mengatakan bahwa tepuk anak soleh, TPA, itu harus dilarang karena akan membangkitkan bibit-bibit radikalisme. Yaitu apa tepuk anak soleh? Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, Islam yes, kafir no. Itu dianggap sebagai sebuah sebuah doktrin yang bisa membuat anak-anak itu menjadi radikal. Jadi tepuk pramuka aja dipermasalahkan. Nah, saudara sekalian, ini fenomena-fenomena daripada upaya memarginalkan agama dari kehidupan bermasyarakat. Menjadikan agama sebagai musuh terbesar bagi masyarakat. Kenapa? Karena memang kalangan ateis, terutama orang-orang komunis, ini bangkit karena ada trauma yang sangat dalam terhadap agama. Jadi pengalaman buruk mereka terhadap agama, terutama di Eropa sana, itu membuat mereka anti agama. Kemudian jemaah sekalian, indikasi yang kedua adalah mereka menghancurkan keyakinan terhadap akhirat. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya manusia masih meyakini surga maupun neraka, pahala dan dosa, mereka akan berpikir jauh-jauh untuk
melakukan sebuah kejahatan. Seseorang tidak akan tega melakukan kejahatan terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, kalau dia masih punya keyakinan bahwa ada neraka, ada dosa, ada karma, dan lain sebagainya. Nah, makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunisme tidak akan bisa melaksanakan berbagai macam kejahatannya. Sebagaimana terjadi pada tahun 1965, seorang anak membunuh bapaknya, seorang istri meracuni suaminya, kemudian seorang murid membunuh gurunya. Itu tidak akan terjadi kalau seandainya mereka masih punya keyakinan terhadap akhirat, kebangkitan, masih ada keyakinan terhadap surga dan neraka, ataupun pahala dan dosa. Makanya mereka menghancurkan keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita pernah mendengar ungkapan seorang tokoh yang kita anggap sangat dekat dengan komunisme. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa kehidupan akhirat, hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah ramalan masa depan. Itu ungkapan jelas-jelas disebutkan dan sempat ramai di negeri kita. Artinya ini nyata bahwa ada upaya untuk menghilangkan keyakinan terhadap akhirat. Dan yang terakhir jamaah sekalian, mereka akan merusak akhlak generasi muda. Kenapa? Komunisme, demikian juga ateisme, itu tidak akan pernah tumbuh subur di anak-anak muda atau di masyarakat mereka yang masih bagus akhlaknya, masih menghargai orang tua, menghormati guru, mereka masih menyayangi sesama, mereka masih peduli dengan pekerjaan, mereka bisa mengendalikan dan mengontrol gaya hidupnya. Ateisme, demikian juga komunisme tidak akan berkembang di tengah masyarakat yang seperti ini. Mereka akan berkembang di tengah masyarakat yang hancur generasinya, jauh dari agama, kemudian sangat tergantung pada obat-obat terlarang atau kehidupan-kehidupan yang sangat rusak. Maka mereka akan menghancurkan generasi agar nilai-nilai komunisme dan nilai-nilai ateisme itu bisa masuk di kemudian hari, mereka bisa mengendalikan generasi. Nah, kita masih ingat dulu banyak sekali pengiriman barang-barang dari Cina, seperti satu tiang, ternyata isinya di dalamnya, tiang yang besar tersebut isinya adalah apa? Isinya adalah narkoba, nilainya ratusan kilogram. Demikian juga banyak sekali hal-hal terkait masalah itu semuanya dalam rangka menghancurkan generasi muda. Anda bayangkan di tengah pandemi yang sudah makan korban, sholat saja dijaga jaraknya, masuk mall saja kita harus pakai aplikasi peduli lindungi diri atau apalah itu. Nah, makanya jemaah sekalian, tetapi konser musik, kemudian hal-hal yang merusak generasi itu betul-betul diizinkan. Inilah suatu fenomena, kita lihat bahwa komunis sedang bangkit, bahwa ada kekuatan tangan-tangan jahat yang mengendalikan negeri kita ini. Kekuatan tangan jahat tersebut yang paling nampak adalah komunisme. Memang mungkin mereka sekarang belum begitu berani menampakkan diri saya seorang komunis, tapi nilai-nilai komunisme itu telah mereka ajarkan, telah mereka tanamkan, dan upaya untuk memarginalkan agama, upaya untuk menghancurkan keyakinan terhadap akhirat, dan berbagai macam cara untuk menghancurkan generasi muda sedang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ini semuanya. Kita harus bangkit, umat Islam harus bangkit. Kalau tidak, generasi kita akan hancur. Negara yang diperjuangkan oleh para ulama kita, oleh para syuhada, oleh para mujahidin ini akan hancur. Maka kita harus bangkit untuk membela negara kita. Kita harus bangkit untuk membela generasi kita. Kita tanamkan nilai-nilai agama. Kita tanamkan nilai-nilai terhadap akhirat. Kita yakinkan mereka tentang kebenaran Islam, tentang kehidupan setelah kematian. Insya Allah mereka akan terbentengi diri dari paham-paham komunisme maupun ateisme. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.